Udah, Pan. Kita semua kehilangan. Kamu jangan terlalu larut kayak gitu. Cok, lu diem aja, Cok. Mas Duan, Mas Arif. Kenapa nih Mas? Gini, gini Mas. Tahu tahu Bayu adiknya. Pas bencana 1 bulan kemarin itu, Bayu yang sering bareng bertiga kita, Pak. Oh iya, tahu Mas. Dia meninggal, terus nggak tahu nih udah 1 minggu kayak gini nggak mau bicara, terus nggak tahu Pak, mungkin ada solusi gitu. Oke Pak. Sebelumnya Niki baru pas bencana kemarin. Iya, pas bencana Pak. Nggak tahu saya mau ngapain sama orang. Gini Pak, sebenarnya ada yang punya temen, dia sering gimana ya, kayak ngasih orang konseling gitu Pak. Iya, iya. Entah itu kayak orang stres atau gimana Pak ini Pak. Jadi mungkin bisa nanti yang kabarin dulu temen Tiang kalau ada emang waktunya nanti bisa langsung ke sana gitu. Iya, kalau lebih cepat lebih baik Pak. Sudah 1 minggu dia kayak gini terus Pak. Pak ya. Halo, Assalamualaikum. Mas Arya. Oh, enggak Mas. Yuk. Oh, siap-siap Mas. Lagi di mana nih Mas? Oh, gini siap-siap. Jadi gini Mas. Tiang punya temen nih Ki. Kemarin kan ada bencana. Jadi saudara, bisa dibilang saudaranya Niki meninggal Mas. Jadi perlu ini kayaknya Mas, perlu untuk dikonseling gitu, untuk dikasih ya, Masnya mungkin kan udah lebih berpengalaman gitu, jadi mungkin bisa ngasih sesuatu gitu. Oke Mas, nanti Mas. Oh siap Mas, siap. Yuk, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Mas, Tiang sudah kontrak tadi temen Tiang itu. Nanti dibilang langsung saja bawa ke sini karena mungkin Mas free di sana kan, kosong. Jadi nanti setelah ini kita langsung bawa aja. Iya, Boleh Mas? lebih cepat lebih baik sih sebenarnya. Benar-benar. Terima kasih Pak. Ya, silakan masuk. Pak, silakan dulu. Assalamualaikum Mas. Ya. Oke, jadi Mas, tadi kan pas Tiang kontrak itu, Niki maksud yang pasien yang tadi. Oh, ya. Jadi untuk ya selebihnya bisa lah untuk. Terima kasih Pak ya. Jadi mungkin Tiang duluan nih Mas nih, Oh, iya, soalnya silakan. ada. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Mas. Mas Andi. Ya Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Pak, nama saya Arya Bagaswati. Saya perawat di sini yang bertugas pagi dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Dari tadi saya dengar dari kontak saudara saya yaitu Arif tadi menelpon katanya dengan Bapak Juandi ya, dan saudaranya namanya Ovan. Katanya ada masalah sama saudaranya ya, satu lagi meninggal karena bencana yang kemarin itu. Boleh Bapak jelaskan singkat kepada saya biar saya tahu kasusnya lebih dalam? Iya Pak. Jadi ceritanya kayak gini Pak. Menunggu aja. Ya Allah nih, mana nih? Oh, masuk. Aku CCTV. Oke. Ada semuk deh. Oke. Anjir mati gue cok. Mau. Astaga. Makanya gak usah nafsu, Cok. Lo lanjut main aja ya, gue Yaudah. mau kencing dulu nih. Oke. Cok. Yuk. Jadi. Astagfirullahaladzim. Yuk. Astaga. Ya Allah.
Nah kayak gitu deh Pak. Jadi sekarang saudara saya ini nggak nafsu makan, terus sering sebut nama-nama saudaranya itu Bayu itu tadi. Terus sekarang kayak gini dah dia, mungkin dia trauma kayak kejadian kemarin itu. Jadi solusinya dari atau kayak gimana sekarang dia supaya saudara saya ini bisa. Ya Pak, saya sudah mengerti dari cerita yang Bapak jelaskan tadi dari cerita awal bencananya ya Pak ya. Mungkin saya minta jelasin lagi sekali lagi tentang gimana keluarga Bapak sehingga saudaranya bisa sampai seperti ini. Jadi selama ini kami sudah tidak ambil kedua orang tua Pak. Udah lama kami tinggal dengan kedua orang tua. Kami tinggal bertiga aja. Saya tertua, ini yang kedua, terus yang terakhir itu yang meninggal pas bencana kemarin itu Pak. Itu yang membuat adik saya kedua dia trauma berat. Kalau saya insya Allah bisa menahan diri walaupun Iya, oke. Saya ngerti ya, itu juga mungkin respon yang alami bagi kita kalau kita mengalami kehilangan ya, apalagi saudara dan tidak memiliki orang tua ya. Itu mungkin cobaan yang cukup berat ya, tapi sebenarnya kita harus ingat sebenarnya kita masih tidak sendiri. Kita masih punya sahabat, kita masih punya teman, kita masih punya saudara, apalagi kita masih punya Tuhan yang mungkin selalu akan membantu kita apapun yang kita alami gitu. Jadi saat memang sebelumnya tidak pernah diajarkan bagaimana untuk menangani kecemasan yang dialami saudara. Tidak. Berarti emang setelah meninggalan saudaranya kemarin itu langsung dia Langsung kayak gini ya. langsung trauma gitu ya. Tidak mau makan juga ya, karena tidak mau makan itu mungkin cukup bahaya untuk kesehatannya, mungkin bisa terkena penyakit yang lain. Itu seharusnya memang harus diringankan secepat mungkin. Ini mungkin waktunya sudah agak telat ya, udah sebulan setelah kejadian itu, tapi tidak apa-apa. Kami dari tim perawat akan berusaha ya, semoga nanti saudaranya yang ini nanti bisa menjadi lebih tenang, kok bisa menghadapi hal yang seperti ini begitu ya. Jadi mungkin untuk cerita ini semuanya sudah cukup saya jelaskan, saya sudah mengerti apa yang dialami oleh saudaranya sehingga bisa jadi kejadian seperti ini. Mungkin itu dari faktor keluarganya kah, atau mungkin memang mereka berdua memang sahabat saudara yang dekat banget gitu ya, sehingga memang menimbulkan rasa takut atau trauma yang tersebut yang cukup berat bagi saudara sehingga tidak mau makan segala macam yang dialami saat ini gitu ya. Mungkin selanjutnya itu saya sebagai tim perawat atau tim kami nanti akan melakukan mengajarkan ya, khususnya mengajarkan gimana nanti kalau tiba-tiba mengingat kembali kan itu mungkin tidak mungkin kehilangan itu langsung kita lupa tidak mungkin kan, mungkin ada suatu saat nanti saudaranya mungkin Anda juga bisa merasakan tiba-tiba kangen gitu sama saudaranya gitu kan, panik atau tiba-tiba trauma tiba-tiba ingat. Nanti kami akan mengajarkan teknik namanya teknik relaksasi dengan pernapasan dalam seperti itu. Nah itu fungsinya untuk nanti kalau tiba-tiba pas Bapak ingat lagi saudaranya itu bisa diulang, bisa dites kembali sendiri. Nanti itu bisa meringankan beban yang ada di pikiran. Walaupun itu sementara, tapi itu cukup memiliki peran yang besar lah bagi tubuh kita seperti itu, sehingga tidak sampai seperti saudaranya saat ini sampai trauma sampai tidak mau makan. Itu kan cukup berbahaya kan Pak kalau tidak mau makan begitu ya. Jadi karena ini saudaranya sulit untuk merespon saya sendiri, selanjutnya saya akan menelpon atau memanggil teman saya ya, yang memang sudah spesialis dalam melakukan teknik relaksasi ini begitu ya. Bapak bersedia kan untuk kesembuhan saudaranya ini begitu ya. Ini sebentar aja telepon saudara teman saya. Assalamualaikum Pak Albi. Jadi begini Pak, ada pasien ini sekarang di ruangan, kalau bisa Bapak ke ruangan. Ini ada pasien trauma cukup berat ya Pak, sampai tidak mau makan, diam, terus agak sulit untuk berkomunikasi. Jadi saya sendiri masih belum cukup untuk menangani pasien ini, walaupun baik responnya untuk saudaranya, tapi yang pasien utamanya yang memiliki trauma berat agak sulit diajak ngobrol. Jadi saya minta bantuan ya Pak, datang ke ruangan saya untuk membantu saya untuk memberikan teknik relaksasi kepada pasien saya ini. Bisa Pak? Oh iya Pak, terima kasih. Silahkan ya Pak, saya tunggu di ruangannya Pak sama pasiennya sekarang. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, sembari tunggu sebentar ya Pak. Iya. Nanti teman saya akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini saya tadi yang saya gambarkan tadi namanya saudara Opa, memiliki trauma berat. Coba silakan duduk bentar Pak.
bisa diceritakan kembali Pak gimana? Jadi mereka ada mengalami bencana yang kemarin gempa itu, Iya. sehingga satu saudara mereka itu meninggal. Nah, dan ini mereka saudara bertiga, satunya trauma berat, satunya trauma ringan. Jadi saya minta bantuan Bapak untuk melakukan tadi relaksasi. Bapak kan yang lebih spesialis tentang hal ini, jadi saya minta bantuan untuk membantu pasien ini. Oh, baik Pak. Baik, saudara Juan kan? Oke Pak. Ya, saudara Juan dan saudara Opan. Perkenalkan terlebih dulu, perkenalkan saya perawat Alvin Adinata. Memang saya di sini dari psikoterapi di sini di rumah sakit. Baik, di sini saudaranya ini murung sekali kelihatannya Pak. Boleh saya mendekat mungkin di sini? Saudara Opan? Boleh mana? Saudara Opan? Saya juga merasa apa sudah kemudian dia saya Yang saya ceritakan tadi saudara itu bernama Bayu Pak. ya, Bapak masih angin sama saudara Bapak. ya saya masih ingat dengan sosok dia sering sampaikan sama adik saya. Bapak bisa mendoakan saudaranya berdoa dengan Bapak. Ini kakaknya kan, seperti yang dikatakan kakaknya bisa membantu adiknya nanti buat biar adiknya lebih tenang lagi, bisa membujuk adiknya untuk makan. Katanya saudara Bagas tadi saudara Opan ini tidak mau makan katanya, betul? Iya Pak. Saudara Opan, saudara Opan suka makan apa? Biasa saya suka makan nasi goreng. Nasi goreng itu kakaknya nanti kalau makan nasi goreng sekarang saudara Opan mau makan. Sama. Nanti dibuatin ya atau beli di luar. Iya pasti pasti. Atau mungkin saudara Opan ini suka masakannya saudara kakak Juan. Ya. Ya. Saudara Opan gimana keadaannya sekarang, perasaannya? Saya masih saya bilang sama dia saya Nanti saudara Juan ajak adiknya buat ngobrol ya. Nanti biar bisa tukar pikiran, nanti bujuk adiknya buat makan. Tadi katanya saudara Opan dia suka makan nasi goreng. Nanti di rumah buatkan nasi goreng ya. iya Pak. Iya. Dan saudara Opan di sini dan saudara Juan di sini saya mau mengajarkan teknik relaksasi napas dalam. Ini bisa dipraktikkan di rumah. Gunanya untuk merelaksasi pikirannya. Mungkin saudara Juan dan saudara Opan ini mau mengikuti instruksi dari saya. Iya Pak. Iya. Baik. Baik, saudara Opan dan saudara Juan, saya ajarkan teknik relaksasi ya. Teknik relaksasi nafas dalam namanya. Gunanya untuk merelaksasi pikiran. Nanti ini bisa diikuti ya instruksi saya. Yang pertama, saudara Opan dan saudara Juan ini tarik nafas melalui hidung, lalu tahan di perut, kemudian hembuskan secara perlahan lewat mulut. Sambil dihembuskan itu sambil memikirkan beban di pikiran itu keluarkan lewat mulut, keluarkan. Mungkin bisa diulangi lagi caranya. Silakan. Tarik nafas, tahan di perut, kemudian hembuskan lagi. Oke. Bagaimana perasaannya setelah melakukan relaksasi saudara Opan dan saudara Juan? Kalau saya sih Pak agak tegang atau saudara saya Bagaimana saudara Opan? karena dikit. Iya, nanti di rumah makannya berapa biar sehat. Saya harap harapan saya kepada saudara Juan dan saudara Opan ini bisa semangat hidupnya bisa kembali lagi. Dan ingat ya, mungkin bencana itu menimbulkan bekas yang perih di dalam hati kita. Tapi kita kan masih hidup di dunia ini, masih harus berjuang, masih ada harapan, semangat hidup ini. Doakan saudara Bayu yang telah berpulang ya. Ya. Baik, mungkin saudara Bagas bisa diambil. Jadi begitu ya tadi sudah diajarkan ya sama saudara Alfi dan teman saya yang spesialis di sini. Sudah bisa lebih enak kan ya saudara Opan ya? Pengajuannya juga udah lebih baik, keadaan saat ini udah lebih baik ya. Mungkin seperti yang tadi disampaikan sama saudara Alfi tadi itu bisa diulang kembali di rumah ya. Bisa diulang rumah kalau nanti tiba-tiba keinget nanti sama saudaranya Bayu tadi bisa dicoba untuk relaksasi sementara gitu ya. Iya Pak. Jadi tadi pasiennya cukup kooperatif ya, cukup bantu, tidak sampai marah-marah juga cukup ya, jadi
masih bagus lah keadaannya, bukannya sampai patah gitu ya, sampai merusak segala macam. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Pak, semoga saudaranya bisa lebih baik lagi keadaannya, bisa kembali lagi seperti sebelumnya, bisa ikut main-main lagi, bisa ya, keluar lagi, bukan terus di rumah gitu ya. Semoga Pak, mudah-mudahan. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.